Oke, halo semuanya. Kita di sini akan mencoba menjalankan Arc Knights dan Anvil di Linux Mint. Dimana sekarang kan banyak orang yang ingin nyoba Linux kan, cuman nggak tahu mulai dari mana, apalagi buat gaming. Dan di sini kebetulan untuk Arc Knights dan Anvil sendiri juga alhamdulillah lancar ya di Linux dan nggak ada apa namanya nggak mungkin bisa bilang nggak terlalu ribet. Cuman bagi sebagian orang pun terlalu ribet itu juga relatif kan ya. Ada yang karena baru banget pakai Linux kan juga tentu saja nggak tahu. Mungkin dulu pas pakai Windows pun juga nggak paham apa-apa pas pakai ya kan. Jadi ya ini ada video guide yang seenggaknya bisa membimbing lah, membimbing buat bisa jalanin Artnet sama Anvil ini main juga, main gamenya lancar. Tapi sebelumnya ini aku pakainya Linux Mint yang Debian Edition, tapi harusnya yang Linux Mint biasa yang berbasis Ubuntu itu nggak terlalu berbeda kan, sama-sama pakai APT kan ya, pakai APT terus ya sebenarnya nggak begitu jauh berbeda ya. Ini aku pakai yang Linux Mint Debian Edition 7 dan ini aku kasih precaution. Mungkin nanti performanya jelek, cuman ini performanya jelek karena komputerku cuman pakai AMD Athlon 200 GE dan tanpa GPU dedicated, jadi cuman bawaan pakai Vega 3 all AMD ya. Dan RAM-ku cuma 8 GB, swapnya 8 GB. Jadi emang benar-benar terbatas. Jadi nanti kalau misalkan kelihatan lemot atau gimana, harap maklum karena emang komputernya yang entry level banget, nggak kayak rata-rata orang kemarin sempat ada survei ya, rata-rata ternyata lebih lebih mutakhir dari punyaku ini sendiri, jadi ya harap maklum. Oke, jadi sebenarnya yang namanya memainkan game di Linux itu ya kita sama-sama menjalankan apa namanya file exe atau apa gitulah, itu juga sama. Jadi yang penting di sini adalah kita harus selain punya Linuxnya yang udah keinstall dan gamenya yang mau diinstal, kita harus ada yang namanya runner. Jadi runner itu kayak compatibility layer antara aplikasi Windows dan Linux. Dan di sini kan biasanya kita udah tahu ada yang namanya Wine, terus dari Steam ada yang namanya Proton. Nah, Proton ini juga apa namanya sebenarnya juga dari Steam, tapi dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa untuk menjalankan game macam-macam. Dan Proton ini sendiri sebenarnya nggak cuman satu macam yang dibikin sama Valve, tapi ada juga beberapa macam apa namanya build Proton yang dibikin oleh orang-orang selain Valve ya, komunitas gitulah, bikin komunitas. Ada yang secara spesifik untuk tujuan ini, tujuan itu. Nah, kan ada berbagai macam gitu ya. Emang tujuannya sengaja spesifik soalnya kan emang karena filosofi dari Unix, dan aku nggak bakalan jelasin seperti itu di nggak bakalan jelasin hal seperti itu di video ini. Cuman ya intinya komunitas open source itu emang seperti itu. Jadi walaupun emang ada satu solusi, tapi kalau misalkan ada orang lain yang ingin membuat berbagai macam jenis yang emang tujuannya berbeda, silakan, nggak masalah. Makanya walaupun udah ada Proton, Proton sendiri kan juga belum tentu sempurna ya. Jadi ada orang lain yang bikin kayak Proton GE itu buatan Furious Acroll. Terus Protonnya Casey OS itu Proton dari timnya Casey OS. Terus ada juga DW Proton, ini buatannya Don Winery. Ini sebelumnya yang bikin di Anime Launcher. Jadi ya itu emang bikin launcher buat game-game Hoyo. Aku nggak bakal nyebut namanya. Tapi ya DW Proton ini kebetulan juga bisa menangkal anti-cheatnya dari Tencent, anti-cheat expert yang dipakai di Arknights dan Anvil. Dan karena keduanya pakai itu, jadi direkomendasikan kita menggunakan DW Proton kali ini.
Jadi pertama yang kita lakukan adalah kita full aja, ini yang satunya tak minimize, kita pakai ini. Yang pertama kita lakukan adalah ini untuk mempermudah aja ya. Sebenarnya itu masih perlu yang namanya launcher. Tapi launcher di sini itu cuman buat kayak membuat executable gamenya, runnernya jadi satu dengan config tertentu, biar kita bisa langsung jalan. Terutama kalian yang masih awam kan ya, cuman tinggal perlu jalan aja tanpa harus bikin komen sendiri, bikin shortcut sendiri, atau bahkan ngetik full komen di terminal kan juga nggak mau kan kalian. Jadi kita perlu yang namanya launcher ya, emang masih perlu yang namanya launcher, tapi tenang saja, kita kali ini bakal pakai Steam, karena Steam sendiri kan juga ada fitur add non Steam games. Jadi kita bisa nambah game non Steam dari yang kita punya ke library-nya Steam. Dan ini mempermudah kita untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi pertama kita adalah instalasi Steam. Terus yang kedua di sini adalah kita mempersiapkan yang namanya runner. Runner ini kita bakal pakai DW Proton. Nanti kita bakal download. Nanti akan aku kasih tahu caranya untuk ekstrak dan kemudian menaruh filenya di tempat yang tepat. Jadi kita instalasi runner. DW Proton ya namanya. Nah yang ketiga ini adalah kita langsung install gamenya langsung. Iya bener, kita cuma langsung install gamenya langsung, sebenarnya udah kelar, kita nanti bisa langsung main. Ya emang sebenarnya semudah itu, cuman kan orang masih punya persepsi Linux itu susah. Walaupun udah ada yang namanya Linux Mint, ada namanya Ubuntu, ada yang namanya Casey OS, Bazzite, tapi kan orang juga masih perlu yang namanya guide. Nah, jadi kita instalasi gamenya langsung di sini, game. Jadi emang kayaknya cuma 3 ini doang sih. Tapi ya mungkin kita akan jabarkan nanti saat kita sudah sudah mencobanya. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah instalasi Steam. Kita kan pakai Linux Mint ini, jadi kita sudah ada yang namanya fitur software manager. Kita cuma perlu buka ini untuk menginstal Steam. Biasanya udah ada di repositorinya Linux Mint. Jadi kita langsung cari Steam di sini. Jadi software manager ini mirip kayak Play Store, App Store yang ada di HP kalian. Jadi udah ada yang namanya daftar itu ya, daftar aplikasi yang bisa kalian unduh dan kalian install di komputer kalian. Dan ini software manager itu yang memanage software yang ada di komputer kita. Jadi kita bisa langsung cari Steam dan ini udah ada atas sendiri. Ini kita cuma tinggal install langsung aja sih, harusnya ya install. Dan di sini aku akan bertindak sebagai orang awam juga. Jadi aku bakal secara refleks bagaimana orang awam melakukan hal di Linux. Ya aku akan mencoba seperti itu, soalnya kalau aku pakai cara aku sendiri, aku ntar bakal pakai yang berbeda juga sebenarnya. Jadi di sini kita juga bakal dikasih tahu bakalan download berapa banyak dan install berapa banyak yang memakan storage kita nanti. Installnya segini, average-nya ini, kita continue aja. Kita masukin password dan kita tunggu sampai selesai. Mungkin kalian tinggal ngapain dulu lah. Jadi nggak perlu nungguin kalau misalkan internet kalian lemot ya. Cuman kalau cepat ya silakan ditunggu aja, nggak apa. Kan 170 megaan tadi nggak terlalu banyak. Nah sekarang Steam udah terinstall dari software manager dan kita cuma tinggal membukanya langsung. Kita bisa lewat tombol launch ini, atau kita bisa lewat menu dan kita cari install Steam. Ini emang nggak langsung install Steam secara penuh, tapi kita emang harus install dulu Steam yang penuhnya lewat installer ini. Jadi emang 2 step gitu ya. Jadi kita tinggal pencet install.
dan tunggu aja mungkin karena apa namanya butuh waktu juga kan ya untuk downloadnya. Bentar aku cek di ini. Nah, benar. Mana tadi? Kan biasanya kalau kalian pakai Windows itu ada apa namanya? Ada window kecil yang nanti akan menunjukkan berapa banyak yang perlu di-download lagi setelah kita installer Steam-nya itu kan ya. Jadi emang perlu nunggu. Terus internet jalan. Ya emang kita lagi download, jadi tunggu aja. Ini ya tergantung internet kalian juga sih bakal lama atau enggak. Jadi lebih baik kalian tunggu aja. Paling sekitar, kalau terakhir inget kalau nggak salah itu ya 400-an mega sih nanti jadinya. Jadi tunggu aja sampai selesai, baru nanti kita bisa langsung lanjut setelah Steam-nya jalan. Oke, sekarang Steam udah jalan dan kita cuma perlu login. Silahkan login ke akun masing-masing ya. Jadi nggak ya emang login Steam kayak biasa sih harusnya. Oke, sekarang kita sudah masuk di Steam dan yang perlu kita lakukan adalah beberapa hal, dan kita mulai dari memasukkan, bentar aku ingat dulu. Bentar, aku pernah lupa. Instalasi runner. Oke, sekarang kita install dulu runner kita yang namanya Dewa Proton. Kita minimize dulu aja ini. Dan sekarang kita cari di Google yang namanya DW Proton. DW Proton. Ini buatannya Don Winery yang emang yang emang kebetulan bisa melewati anti-cheatnya Tencent tadi ACM. Dan yang perlu kita lakukan adalah, tadi kan kita udah cari di Google ya, kita klik dari Don.wine, dan yang perlu kita cari adalah tab release ya. Tak gedein kalau misalnya kalian, kita cari tab release dan kita scroll. Ternyata ada update baru lagi ya. Sebenarnya pakai ini nggak masalah, tapi ya mungkin kalian saat menonton video ini bakal ada update baru. Jadi kalian pilih yang paling terakhir aja, terserah, atau versi sebelumnya. Cuman aku di sini udah pakai yang versi 10.16 lancar. Cuman kalau misalkan kalian mau pakai 10.17 silakan, nggak masalah. Cuman ya sejak kemarin mulai main itu pas 10.14 malahan, itu 3 minggu yang lalu, dan itu lancar. 10.15 nggak masalah, dan 10.16 juga saat aku pakai sekarang juga nggak masalah. Cuman kalau kalian mau pakai yang terbaru silahkan. Jadi kalian cukup klik link downloadnya yang di downloads, cari yang akhirannya tar.xz ya. Tar.xz ini file arsip. Kalian klik aja nanti bakal download sendiri. Dan sekarang aku udah download sih sebenarnya dari kemarin-kemarin, jelas sekarang udah pakai. Dan ini filenya DW Proton. Ini ya, DW Proton ini ya. Tar XZ ukurannya 280-an mega. Dan nanti di sini kalian akan ngeluarin isinya dan akan ditaruh ke tempat folder yang perlu ditaruh ya, Nah, compatibility tools itu ntar di foldernya Steam ya. Nah, sekarang kita akan mengeluarkan isi arsip ini dengan cara klik kanan, kemudian open with archive manager. Kita tunggu sebentar karena gede ya. Ini isinya lumayan gede sih untuk runnernya. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita klik extract. Langsung extract aja nggak masalah. Kita tunggu sebentar. Oke, ekstraksi udah selesai. Kita close windownya juga. Maka kita akan dapatkan foldernya. Nah, di sini kita perlu memperhatikan baik-baik di mana tempat folder yang akan kita tempel filenya ini. Jadi kita klik aja. Kalau mau di-cut silahkan.
silakan, bukan silahkan tuh nggak sesuai apa Webim. Jadi kita langsung cut aja foldernya. Kita sekarang ke home. Di home ini kita akan mengunculkan file-file dan folder-folder yang tersembunyi dengan cara pencet Ctrl H atau view show hidden files. Hidden files. So hidden files, kemudian kita cari yang namanya .stem ya, .stem. Ini ya, kalian klik 2 kali, buka aja. Kemudian stem, kemudian compatibility tools.d. Kemudian di sini kalian cukup langsung paste aja. Udah selesai. Ini kita sudah siap untuk menyiapkan runnernya. Kita bisa minimize ini. Kemudian karena tadi kita udah buka stem, sekarang kita exit dulu ya. Kita exit dulu. Kemudian kita buka lagi stem. Nah, di langkah ketiga ini kita akan melakukan instalasi gamenya langsung. Kita pertama akan mencoba Arnets ya. Oke, kita bisa langsung dari sini atau kita di library langsung, nggak masalah. Yang pertama akan kita lakukan adalah add a game dan add a non-Steam game. Nah, kemudian di sini kita klik browse. Nah, sebelumnya kita juga udah harus download file instalasinya. Kita kalau karena kita di luar Cina dan kita tentu saja nggak punya nomor Cina. Kebanyakan kita kan mainnya yang versi Bilibili ya buat yang CN. Jadi kita ke laman Billy Game-nya, kemudian klik ini bahasa yang ada lambang PC-nya, kalian klik aja, nanti bakal download installernya Hypervip Launcher dari situ. Dan di sini karena aku udah download ya, ini Hypervip Launcher yang ini. Jadi kita nanti pas pick game to add, kita ke folder download karena tadi di download ya. Pilih Hypervip Launcher, tambahin aja dulu, oke, select ya. Kemudian kalian klik kanan properties, compatibility, force the use of specific Steam Play. Kemudian kalian pilih aja, sebenarnya pakai Proton bawaan Steam gak masalah sih, soalnya kan cuma install. Tapi kalau mau sekalian di Proton nggak masalah. Oke, kalian close, kemudian kalian play. Ini kita akan install dulu launchernya sebelum melanjutkan ke part selanjutnya. Dan ini karena kalian baru pertama kali menginstal Steam, tentu Steam akan mendownload beberapa runtime untuk Linux seperti Steam Linux runtime 3.0 yang sniper ini ya. Sebenarnya nggak terlalu banyak pasti, cuma 200 MB, cuman ya tunggu aja. Oke, sebentar lagi kelar dan kita akan install langsung launchernya. Sebentar lagi. Paling nunggu installnya juga sih, soalnya kan masih 34% itu ya. Kayaknya cepet lokal. Almost there. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, udah siap. Kita nunggu installernya muncul dulu. Astagfirullah, ngantuk. Ada. Kalau misalkan agak lama emang mungkin perlu diwajarin ya, karena emang katanya emang agak lama sih. Soalnya ini kita udah muncul. Yang perlu kita lakukan adalah install. Cuman mungkin di sini untuk mempermudah kalian ya, untuk menemukan file instalasi yang nanti kalian buka. Ini tak saranin kalian jangan langsung meninggalkan pathnya di C program files rs Bilibili, jangan. Kita klik dulu. Kemudian kalian klik bawah sendiri yang cuman garis miring ini. Kalian klik home, terus username kalian ya. Terus kalian bisa terserah
mau naruh gimana aja di folder home kalian. Ini aku saranin di home soalnya biar gampang mencarinya. Dan mungkin kalian mau masukin di folder games, tapi pertama kalian harus buka file explorer terpisah. Kalian buka home ya, terus kalian baru bikin foldernya sendiri di sini. Karena kalau di sini nggak bisa. Jadi kalian udah bikin foldernya, kita games. Terus mungkin di sini nanti kalian juga bikin ya mungkin biar sama Arnett Bilibili ya. Kalian klik aja ini open. Aku tekan saja. Terus kalian pencet ini setuju terms and condition itu. Terus kalian klik install. Cuman aku di sini nggak bakal install. Saya udah install. Nah, kalian nanti install. Kalau udah selesai kalian tinggal langsung tutup aja, nggak masalah. Dan kemudian nunggu selesai ya. Udah nggak hijau lagi. Mungkin kalian di sini nggak apa-apa kalau mau hapus entry-nya installernya ini dari library. Cuman sekarang kita akan melanjutkan dengan memasukkan launcher hasil instalan tadi ya. Add a non-Steam game sama browse. Cuman karena kita udah install, kita ke tempat installnya tadi di games. Arnett Bilibili, kemudian klik launcher. Add select program. Di sini udah ada, mungkin kalian mau mengganti namanya biar nggak cuman launcher doang kan, Arnett atau apalah terserah. Kalian biarkan gini aja. Compatibility ini perlu ya kita centang dan kalian pilih DW Proton tadi. Udah selesai, kalian tutup. Dan sini kalian cuma tinggal play aja. Tinggal play. Beneran. Semudah itu aslinya, semudah itu. Nanti kita bakal buka launchernya langsung. Masih jalan kan? Kita mantengin ini hijau ya, berarti kan running. Nah, launchernya udah jalan. Selesai. Selesai beneran. Ini game Windows. Ya emang masih di launchernya doang. Dan pakai main biasa juga bisa. Tapi ya buktinya jalan, ya kan? Dan di sini kita kalau kalian belum download, nanti kalian di sini ada tulisan download. Kalian ikutin aja instruksinya. Bakal download, kalian download di sini nggak masalah. Dan karena aku download, aku kan cuma tinggal play aja sih ya. Karena udah play, kita coba. Mungkin aku tak tutup ini software manager dan nggak butuh soalnya. Langsung play aja. Dan kita tunggu. Ini ikonnya Arnett Bilibili. Oh udah. Oh bukan, ini masih nganunya. Masih. Nah, jalan. Ya kan? Jalan. Ini Arnett PC yang aslinya buat Windows. Tapi jalan begitu aja di Linux ya kan? Ya kan? Jalan. Bisa loh. Kita bisa main game Windows di Linux. Oh kita nggak perlu download. Aku udah download yang voice Jepang. Ya ini jalan biasa aja ini. Lancar 60 fps. Ya mungkin nanti bakal ada drop kalau di stage. Paling cuman sampai 45 fps. Kemarin aku ngecek 45 fps. Tapi lancar ini. Aku tak login dulu. Oke, kita udah login dan kita cuma tinggal tunggu aja. Udah, kita bisa main Arnett di PC, di Linux malahan, ya kan? Semudah itu sebenarnya, cuma 3 langkah. 3 langkah jalan. Nggak kurang, nggak lebih sebenarnya. Ini blank buat browser buat biasanya news gitu kan ya. Oh, ini kan news. Ini aslinya cuma browser ini. Nah, ini Arnett PC jalan di Linux. Aku gak bakal gacha soalnya Oru cuma ada 500. Tapi ini ya jalan di Linux. Native loh ini.
nggak ada emulasi atau gimana. Dan ini by default biasanya full screen ya, borderless full screen. Dan kita bisa set kalau kalian mau Windows silahkan di option, terus ini game, ini ada pilihan nganunya, kita bisa set 600. Nah ini kecil kan, jadi kalian kalau mau Windows juga bisa. Ini bisa, nggak masalah. Kalau misalkan kalian mau tetap full tapi nggak full screen, kalian juga bisa. Nah ini jadi taskbarnya masih kelihatan, jadi kalian masih bisa lihat itu udah jam 2 pagi, harusnya tidur. Aku mau bikin video ya kan, ini juga bisa. Dan ya kalau misal mau mau nganu stage itu ya main biasa bisa. Aku belum kelar sih. Baru sampai TA6 lagi, udah males. But anyway, kita langsung ke Anvil aja habis ini. Kita tutup aja, langsung tutup gini bisa kok. Udah gitu aja, lancar ya. Oh ya, mungkin aku bakal kasih tips ya. Kalau misalkan kalian mau buka beberapa bagian menu di launchernya, misalkan ini kalian mau cek pengaturan, kadang cuman kosong gini, kalian bisa coba klik ke desktop, nah, atau ke taskbar, atau mungkin ke milih ke aplikasi lain, atau klik kanan gini, itu biasanya baru muncul ininya ya, overlaynya gitu. Jadi kalau cuman berdoang, mungkin kalian bisa klik ke desktop atau taskbar. Nggak tahu itu kenapa bawaannya launchernya hypergrip kayak gitu, nggak tahu kenapa. Kalian bisa tutup lagi, dan terus kalau ini kalian tuh, ini cuman berdoang, kalian klik ini lock, nah muncul. Ini pilih yang bawah buat exit ya, jangan minimize. Nah udah selesai, kelar. Ini nanti bakal stop sendiri kan. Nah sekarang kita bakal ke Anvil, karena tadi udah siapin runnernya, jadi kita cuman add a game sama ya tadi, add non steam game. Kita browse, kita cari dulu installernya, Gripling, add selected program, terus ini properties, compatibility, sama terserah mau pakai bawaan Proton atau DW Proton. Terus kita play. Nanti kita bakal install dulu launchernya Gripling. Kalau mau ke pad yang sama kayak tadi, jadi satu di home, terus games, biar rapi kan ya, nggak masalah. Tuh mulai ngantuk ini, udah jam 2 harusnya tidur, besok kerja. Ya, ini select language to install, English nggak masalah. Terus nanti kita install pad. Kita pilih dulu ya yang bawah ini, yang drive bawah ini. Terus home, username kamu. Terus kalau mau di games saja langsung. Wah jangan, jangan lupa kalian siapin dulu foldernya dulu di lewat file manager ya. Jadi games, terus bikin folder, create new folder. Namanya ya terserah kalian, teman. Kalau ini biar sesuai sama yang asli, Gripling. Terus open ya, harusnya gini sih, home, username kamu, games, Gripling. Terus I have read the TOS, continue. Nanti kalian selesai install, kalian jangan launch dulu ya, tutup aja, mending tutup aja. Aduh, pilek lagi, pilek kayaknya. Ini dihapus saja installernya. Terus add a game lagi, browse. Tapi sekarang kita ke games, Gripling, terus launcher ya. Add selected program, kita nganu lagi, kita mau rename nggak masalah. Oke, Anvil. Kemudian compatibility, kita pilih DW Proton. Aduh, ada gitu, DW Proton. Terus kita play. Ini ntar juga sama, langsung buka launchernya begitu aja. Terus kalian bisa download langsung di situ. Ya main ya kan, tunggu sampai selesai. Cuman kalau kalian nganu ya nggak salah, nganu apa.
Nah, aku emang udah install sih. Jadi kalian nanti bisa download langsung di launchernya ini. Cuman karena aku udah install, kita langsung klik play. Untuk memastikan aku buka game settings dulu. Kayak ya nggak masalah sih. Kita biarkan aja Vulkan, jangan pakai DirectX 11. Soalnya kalau pakai DirectX 11, aduh bentar. Kalau pakai DirectX 11 itu kan API-nya Windows, sedangkan Vulkan itu udah native di Linux, jadi disarankan mending pakai Vulkan aja, apalagi ya karena kita pakai Linuxan ya. Oke, mungkin aku bakal nambahin overlay di bawah biar kelihatan FPS-nya in game. Meter bottom center full aja biar kelihatan. Soalnya untuk memperjelas kalau aku RAM-nya cuma 8 pun bisa main Anvil di Linux ya. Dengan RAM terbatas. Kita play aja langsung. Aduh, jam 2 harusnya tidur. Aku juga aslinya malas banget buat ngedit videonya ini. Tapi nanti aku kayak tetap perlu ngedit. Tapi harusnya juga nggak terlalu buka kan ya. Lancar ya, bukan lancar, ini baru loading awal-awal. Harusnya udah ada lagunya sih. Accept and continue. Halo. Nah, bisa jalan ya kan. Gentle reminder ya, aku tahu ini device entry level banget. Aku tak login dulu. Oke, biasanya di sini kan kita akan nunggu loading anunya. Emang butuh waktu ya. Kalau misalkan lemot pas kayak gini, ya emang wajar, soalnya emang lagi compile shader ya. Biasanya emang butuh banyak apalagi aku lagi ngerekam nganunya. Tapi pemakaian CPU ini ternyata juga cukup cuman 22%, sedangkan dia kepake sama sisanya, jadi ya mentok hampir 100%. Eten ya Linux. Dan ya perlu dicatat karena ini aku pakainya cuman RAM 8GB, jadi VRAM ku cuman mentok 4GB dari firmware-nya. Firmware. Ini kita belum masuk sih ya, jadi ya untuk penggunaan RAM masih 6GB dari 7,6 atau 8GB. Jadi masih ada headroom 1GB lebih. Dan ya lumayan, dan aku juga cukup kaget. Ternyata banyak orang yang memorinya leak, sedangkan aku sendiri boro-boro memorinya leak, emang memorinya kepenuhan. 6GB, 8GB aja nggak cukup namanya. Oh, udah keluar. Nah, mungkin kita perlu atur dulu soalnya ya ini estimated GPU memory usage emang overload banget. Aku cuman dari BIOS cuman set 128, walaupun ntar mentoknya juga cuman 4GB. Dan 4GB itu dinamis. Cuman kalau fix itu 2GB doang kalau di motherboardku kebetulan. Very low, oke. Render scale tak turunin, high jadiin low, tapi sisanya kan biasanya tapi ini juga tak turunin ke 540, cuman ntar tak full screen lagi, ini juga bisa. Jadi tipsnya adalah kalau misalkan kalian mau full screen tapi dengan resolusi rendah, kalian set dulu any of this, terserah mau yang mana. Window nggak masalah, cuma ntar pas balikinnya Alt Enter. Jadi kan kita mau balik ke window Alt Enter. Ini ya sebenarnya hampir semua game kayak gitu sih ya. Jadi Alt Enter lagi. Dan ini berjalan di 540. Ini kita lihat ini login screen-nya 60 fps, 50-an fps. Klik to continue, jalan aja.
Kita coba tunggu, butuh beberapa lama buat loadingnya. Cuman kalau misalkan kalian pakai SSD yang emang harus dianjurkan pakai SSD, biasanya cepat. Oh ya Allah, pakai dulu. Tapi ya ini aku bikin video juga demi kalian. Ya, berbagi tips dan trik. Ya walaupun ini aku sebenarnya juga nggak terlalu gimana ya. Aku sadar diri kalau sebenarnya aku bukan tipe orang yang bisa ngajarin, tapi ya aku berusaha sebisa aku biar orang-orang bisa pakai Linux ya. Linux dengan mudah, apalagi buat gaming kan ya. Jadi menurutku ya kalau sekarang itu mungkin sudah ada pergeseran gitu ya. Kalau dulu orang mikir Mac buat kerja, Windows buat gaming. Sedangkan sekarang itu jadinya Mac dan Windows buat kerja, Linux buat gaming. Atau mungkin Linux buat kerja, silakan gamingnya jadi satu sekali. Nah, jalan. Mungkin ya agak stuttering sih ya. Aku udah bilang tadi kalau aku cuman terbatas cuman Athlon 200 GE, Vega 3, 8 GB RAM, udah gitu doang. Jadi ya aku bakal bilang kalau ini bakal nggak terlalu nggak terlalu satset. Jadi ya, tapi jalan ini di Linux ini. Bentar, mungkin aku perlu melakukan suatu hal. Aku perlu melakukan suatu hal. Soalnya ini kan aku juga sambil ngerekam. Ya, aku berani sambil ngerekam ini. Swear. Aku masih ngerekam kan? Masih ngerekam. Steam jalan ini aku apalagi Firefox ya. Nah, ini buat download. Firefox tak tutup, mungkin ini nggak masalah juga tak tutup. Ini cuman jelasin tadi ya, ini cuman 3 langkah tadi. Kita siapin Steamnya, di software manager ada. Terus instalasi runner, kita ambil dulu runnernya, taruh di foldernya tadi compatibility tools.d. Terus instalasi game kayak biasa, tapi jalaninnya lewat Steam dulu walaupun bukan game Steam. Kita exit, no. Ya tak tutup dulu aja. Oke, nggak masalah. Mungkin aku tak kecilin aja sih anunya, biar mungkin nggak terlalu caking banyak banget. 400 lebih kecil. Atau bahkan lebih, sebenarnya mau kecil 480 juga nggak masalah. Nggak, lebih kecil 400 sih ya. Gitu. Nah, lebih jadi ya emang mau gimana lagi, tapi lu kan jalan. Aku ya bilang jalan soalnya aku dari perspektif yang emang nggak pakai spek tinggi, tapi ini jalan. Cuman kalau misalkan kalian punya spek lebih tinggi dari punya aku, harusnya lebih lancar. Jadi ya aduh, tapi ini jalan kan. Ini ya emang caging karena sambil ngerekam again. Tapi kalau biasanya aku bisa dapat 30-40 fps. Nih The Hub bahasa Indonya apa ya kemarin? Aku biasanya main Anfield pakai bahasa Indonesia sih. Ya karena emang sekaligus aku memberikan melakukan penelaahan terhadap terjemahan bahasa Indonesia juga, aku memperhatikan gitu. Ya excitement juga sih. Mungkin kita ke agak lama juga. Ya as you can see ini 3,4 ya sekarang makan VRAM-nya, jadi ya lumayan. Oh ya, aku jujur aja sih, aku main Anfield sampai sekarang masih belum jauh-jauh banget, apalagi soal pabriknya. Aku buat main bab 1 chapter 3 apa 4 ini, kayaknya 3 deh. Bab 3 itu aku belum keluar sampai sekarang, jadi ya aku jujur progresnya belum terlalu banyak ini sekarang. Jadi nanti silakan lihat pabrikku yang
seadanya. Soalnya Momin jujur nggak nganu sih ya. Oh, tersumbat. Tersumbat semua. Jujur aku ini soal masalah otomasi emang nggak terlalu merhatiin dulu pas sekarang ya. Yang penting aku ceritanya kelar. Ya ini aku sekarang 18 fps soalnya sambil ngerekam ya. Bentar, ini caps lock. Jadi ini top view ya, top view. Tersumbat, ini tidur. Ini apa? Nggak tahu lagi, nggak tahu lagi. Tapi ya begitu deh. Ya kan? Itu Talos ya. Dari lembah catur ya. Lembah catur loh, bukan lembah 4. Kita pakai lembah catur. Ini biar lokalisasi bahasa Indonesia itu lebih meresap gitu ya. Lebih meresap. Jadi ini Talos, planet gas raksasa terlihat dari lembah 4 ya. Karena katanya itu dari apa lembaga wisatanya di Wuling ya. Wuling kayak nama mobil ya. Emang nama mobil. Di apa lembaga wisatanya itu katanya cantik gitu dari lembah catur ya. Bisa kelihatan planetnya Talos. Berarti kayak Jupiter ya, planet gas ini. Tapi ini gitu aku cuman mau nunjukin bahwa ini beneran kita bisa jalanin Anvil di Linux, Arknights di Linux tanpa masalah. Mungkin masalah performa ini karena faktor hardwareku sendiri, tapi ya buktinya ini aku masih bisa aduh, gede banget anjir. Gede banget. Titik. Jadi ya ini aku masih bisa main the fast patch. Jadi masih ada sisa ya kurang dari 1 GB buat RAM, tapi ya here it is. Ya berempat. Aku masih pakai berempat ini. Aku juga masih belum jago. Aku nggak paham apa-apa main Anvil ya. Sorry. But here it is. Kita akhirnya bisa install Arknights dan Anvil di Linux. Dan ini aku pakai Linux Mint ya, yang kebanyakan orang pakai sekarang ya, yang biasanya kebanyakan orang pakai buat memulai ke Linux. Dan sebenarnya kalau kalian udah pakai distro lain, misalkan Ubuntu atau mungkin Bazzite atau CasiOS, sebenarnya yang mungkin membedakan itu saat instalasi Steam-nya doang. Kalian tentu beda distro, yang beda basisnya itu juga berbeda. Mungkin kalau masih sama-sama pakai yang berbasis Debian atau berbasis Ubuntu, kalian bisa langsung sudo apt install kayak apa deh. Pokoknya mungkin kalau kalian ada software semacam software manager atau app store, kalian bisa pakai itu untuk install Steam, nggak masalah. Kalian udah disediakan toolnya, kalian tinggal pakai, nggak masalah. Kalian tinggal pakai itu. Yang penting adalah tadi kalian udah dapet runnernya, kemudian kalian taruh di kalau Steam-nya bawaan package manager misalkan apt atau DNF, itu apt di Debian base atau Ubuntu base, dan DNF buat di Fedora base. Kalian di home terus Steam lagi yang tanpa titik, baru compatibility terus taruh di situ. Cuman kalau kalian berada di berada di Flatpak. Kalau misalkan kalian Steam yang pakai Flatpak, bentar aku buka contoh ya. Ini di partisi artku. Kalau Flatpak itu adanya di var app com.valvesoftware.steam. Terus ikuti aja sesuai tadi. Steam. Sorry. Steam, bukan ya, aduh. Never mind. Ini yang Flatpak jangan dipikirin. Kalau kalian coba tanya di Google aja. Petnya Steam kalau pakai Flatpak itu gimana? Nanti googling aja. Aku juga lupa. Ini soalnya juga kalau
buka nganu di partisi lain kan juga beda kan ya, kayak Simlink gitu kan ya. Tapi intinya gitu, cuman beda di install Steam-nya doang. Tapi kalau kalian udah pasang runner, install gamenya langsung, itu semua distro harusnya sama. Jadi walaupun aku pakai Linux Mint atau aku sebenarnya pakai Arch Batman Anvil, kalian mau pakai ya selain itu nggak masalah, beda distro itu nggak masalah. Toh ini juga jalan kan, aku main nggak masalah. Kita buka C. Tapi ya ini yang bikin lemot itu sebenarnya yang bikin apa ngerekam videonya, soalnya kan input outputnya juga harus sering. Tapi editing is lancar kan, main cewek. Well anyway, thank you udah nonton. Mungkin give it a sauce or something like that, I don't know. Give it a follow, share to your friends, aja orang-orang buat pakai Linux, karena Linux is the future man. Jangan pakai Windows lagi. Ya sebenarnya ini aplikasi Windows, kita masih pakai Windows sejatinya. But anyway, thank you ya sekali lagi ya. Ya selamat mencobalah. Semoga beruntung dan semoga betah. Ya, thank you. Bye.